Nah, saya pikir kalau bangun stadion kan ada nih stadion provinsi, dosa tumpuk-tumpuk. Kita bangun gor aja lah, gedung olahraga. Ya. Anggarannya berapa? Belum. Terus tahun ini saya mungkin lagi makanya ini untuk tahun depan sudah saya ada masukkan begini. Di era pandemik seperti ini orang kan gelisah. Iya. Gelisah karena tidak ada pekerjaan, tidak ada apa. Makanya olahraga adalah saluran energi yang paling baik. Nah, banyak hal-hal olahraga sini sangat menurun sehingga orang perkalian kelompok lah apa semua. Nah, maka caranya adalah kasih arena yang lebih bagus. Nah, saya pikir kalau bangun stadion kan ada nih stadion provinsi, dosa tumpuk-tumpuk. Kita bangun gor aja lah, gedung olahraga. Ya. Sudah ada gambarannya berapa luasnya? Kalau gor itu saya kira 4 lapangan futsal cukup. 4 lapangan futsal. Iya. Terus Dan sekaligus itu gor tidak sekadar gor. Iya. Karena kita siapkan kalau ada bencana, kalau ada pandemi, kan begitu. Ada bencana tiba-tiba banjir. Nah, orang bisa diungsikan di situ dalam kapasitas besar, ada toilet yang jelas. Jadi bukan hanya gor. Saya siapkan itu untuk olahraga dan untuk evakuasi. Rincian anggaran kira-kira sudah ada Pak? Saya kira belum. Saya kira itu kira-kira kalau 100 miliaran cukup lah. Ya, kalau kan triliun kalau stadion. Ya, kalau gor 100-200. 100-200. Tapi tahun ini sudah ada mungkin DED. Saya usahakan tahun ini dapat DED-nya. Rencana lokasinya Pak? Untia, karena kita cuma kan kemarin sama bikin stadion di situ tuh. Oh, itu yang lahan yang ditinjau itu hari Pak ya? Ya, yang kita tinjau itu hari. Ya, tunggu nanti ada saya, nanti suruh desain anak-anak jago-jago semua. Ahlinya. Tapi konsepnya adalah bukan sekadar gor, tempat olahraga, tapi juga tempat evakuasi. Bisa jadi rumah sakit darurat, kan begitu. Kayak begini tuh rumah sakit darurat, situlah. Jadi kita siapkan rumah sakit darurat. Jadi saya pikir-pikir, kalau stadion kan tidak bisa jadi rumah sakit darurat. Kalau gor kan bisa. Ternyata di Amerika itu kalau ada angin typhoon, orang masuk ke gor. Oh iya. Tempat perlindungan juga.